Banyak orang tidak sadar tentang pentingnya takbiratul ihram, padahal takbiratul ihram adalah pintu masuknya salat. Jika takbiratul ihramnya benar, maka benar pula salatnya. Di akhir pembahasan kita akan membahas ciri-ciri takbiratul ihram yang benar menurut para ulama termasyhur. Bergabunglah dengan majlis kami dengan tekan tombol subscribe agar anda selalu terhubung dengan update video-video terbaru. Mari kita mulai pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal pertama yang perlu diperhatikan, persiapan sebelum salat itu kunci besar untuk mencapai khusyuk. Para ulama seperti Imam Al-Ghazali dan menekankan bahawa khusyuk tidak dimulai saat takbir, tapi jauh sebelum itu. Berikut panduan lengkapnya. 1. Persiapan sebelum salat, tahapan batin dan lahir. 1. Taubat dan membersihkan hati. Menurut Imam Al-Ghazali, hati yang penuh dosa akan sulit hadir di hadapan Allah. Istighfar sebelum salat, astaghfirullah minimal 3 hingga 10 kali. Tujuannya menghilangkan beban batin. 2. Menenangkan pikiran, hadirkan kesadaran. Menjelaskan salat adalah pertemuan dengan Allah, bukan sekadar gerakan tubuh. Tips: hentikan aktivitas 2 hingga 3 menit sebelum salat. Duduk atau beri tenang, baca istighfar. Jangan langsung salat. Tarik napas pelan. Sadari, saya akan menghadap Allah sekarang. 3. Wudhu dengan tadabbur. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, wudhu menghapus dosa anggota tubuh. Praktikkan. Bayangkan dosa luruh saat air mengalir. Jangan terburu-buru. 4. Pilih tempat yang tenang, minim gangguan visual dan suara. Menghadap kiblat dengan rapi. 5. Memakai pakaian terbaik. Allah berfirman dalam, "Pakailah pakaian terbaikmu di setiap masjid." Ini membangun rasa hormat dan kesiapan mental. 2. Persiapan saat berdiri sebelum takbir. 1. Hadirkan rasa diawasi Allah, ihsan. Berdasarkan hadits, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini inti khusyuk. 2. Putuskan dunia. Ketika mengucapkan lafaz takbiratul ihram Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Seluruh urusanmu kecil di hadapannya. Jabatan, masalah, harta, semuanya kosongkan hati dari urusan dunia. Kosongkan hati dan pikiran, hanya ada Dia, Allah. Putuskan hubungan hati dan pikiran dari dunia. Sebelum masuk salat, serahkan semuanya pada Allah. 3. Niat yang sadar. Bukan sekadar lafaz tapi kesadaran. Apakah kamu sadar jika kamu sedang salat? Saya salat karena Allah, bukan kebiasaan. Untuk mendakan kamu sasar atau tidak, indikatornya apakah pikiran dan hatimu kemana-mana. Saat salat atau fokus dengan aktivitas salat, meresapi bacaan, gerak perlahan, tidak cepat-cepat mau selesai. Sadar saat rukuk, sujud dan apa yang dibacakan. 3. Saat takbiratul ihram Allahu Akbar. Ini momen paling krusial. Makna menurut Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Dalam kitab Safinatun Najah, Allahu Akbar artinya Allah lebih besar dari semua yang ada di hatimu, segala urusanmu, masalahmu dan yang ada padamu. Tidak pantas dibawa ke hadapan Allah yang Maha Besar. Ini adab seorang hamba dan kucinta khusyuknya salat. Cara praktis agar khusyuk saat takbir. 1. Angkat tangan dengan kesadaran, seolah melempar dunia ke belakang. 2. Ucapkan Allahu Akbar dengan hati. Rasakan, Allah lebih dari masalah. Allah lebih dari dunia. Allah lebih diri sendiri. 3. Fokus pandangan ke tempat sujud, menutup pintu distraksi. 4. Teknik khusyuk level tinggi. Ajaran ulama. Jumhur ulama, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali dan sebagian Hanafiyah sepakat bahawa takbiratul ihram adalah rukun salat yang wajib dilakukan, dan jika ditinggalkan atau tidak sempurna, salatnya tidak sah. Para ulama tasawuf seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Nawawi menjelaskan ada sisi unsur khusyuk: hudhurul qalb, hadirnya hati; tafahum, memahami bacaan; tazhim, mengagungkan Allah; haibah, rasa takut; raja, harap; haya, malu kepada Allah. Dari penjelasan para ulama dapat disimpulkan ada 5 level manusia dalam salat: lalai total, melawan gangguan, fokus sebagian, khusyuk dominan, tenggelam dalam kehadiran Allah. Tips praktis agar langsung terasa: datang lebih awal, jangan mepet iqamah, hindari HP sebelum salat, baca doa masuk masjid dengan sadar, pahami arti Al-Fatihah. Salat seolah itu salat terakhir. Kalimat kunci sebelum takbir bisa anda bisikkan dalam hati: Ya Allah, aku tinggalkan dunia,
aku menghadapmu, jangan engkau palingkan hatiku. Apa pengertian takbiratul ihram? Baiklah, mari kita bahas secara mendalam mengenai takbiratul ihram, baik makna tersurat maupun tersirat, serta bagaimana menghadirkan khusyuk, fokus, dan visualisasi saat takbir awal salat. Ini tahap penting karena salat dimulai dari sini. Pondasi khusyuk dibangun sejak awal. 1. Makna tersurat takbiratul ihram. Secara lahiriah tersurat, takbiratul ihram adalah mengucapkan Allahu Akbar sebagai tanda memulai salat. Mengangkat tangan sunnah, biasanya sampai sejajar bahu atau telinga, sebagai simbol tunduk dan penyerahan diri. Mengawali salat secara fisik dan ritual, menandai masuknya seorang hamba ke dalam momen ibadah. Tersuratnya, peralihan dari aktivitas duniawi ke ibadah total kepada Allah. 2. Makna tersirat takbiratul ihram. Secara batin spiritual, takbiratul ihram mengandung penyerahan total, tawakal. Hati sadar bahawa semua amal hari ini diserahkan kepada Allah, mulai dari salat. Menghapus perhatian duniawi, segala pikiran, urusan atau godaan dunia mulai ditinggalkan sejenak. Kesadaran kehadiran Allah. Rasulullah SAW mengajarkan salat adalah perjumpaan dengan Allah. Takbir awal menegaskan bahawa hati hadir di hadapannya, simbol ihsan awal. Setelah kita berkata, "Ya Allah, aku menghadapmu sekarang, Engkau maha mengetahui. Aku ingin ibadah ini sempurna seolah melihatmu." 3. Hati dan jiwa yang perlu dirasakan saat takbiratul ihram. Saat takbir awal, idealnya hati dan jiwa merasakan kehadiran Allah yang nyata. Hati sadar bahawa Allah melihat kita, kerendahan dan ketundukan. Anggota tubuh mengekspresikan batin yang tunduk, ketenangan dan fokus total. Segala gangguan duniawi hilang, niat ikhlas dan kesungguhan. Niat tulus untuk salat dan mendekat kepada Allah, bukan sekadar ritual mekanik. 4. Teknik dan cara hadirkan khusyuk saat takbiratul ihram. Berikut teknik praktis untuk menghidupkan takbir awal secara spiritual. Tahap persiapan sebelum takbir. Berdiri tegak di tempat solat yang bersih dan tenang. Tarik napas dalam. Lepaskan perlahan, rasakan tubuh dan hati siap. Niat dalam hati, aku salat karena Allah semata. Semoga salat ini diterima dan khusyuk. B. Fokus penuh pada kata Allahu Akbar. Ucapkan takbir dengan sadar setiap hurufnya. Allah menghadirkan kesadaran akan keesaan dan kekuasaannya. Akbar, resapi kebesarannya. Hati tunduk dalam kekaguman. Visualisasi spiritual. Bayangkan, kamu sedang berdiri di hadapan cahaya ilahi. Hati menunduk, segala ego dan dunia meninggalkanmu. Rasakan energi penyerahan diri. Ini membantu memusatkan perhatian di hati. Integrasi gerakan dan hati. Angkat tangan saat takbir. Rasakan seluruh tubuh ikut tunduk, menyelaraskan fisik dengan batin. Jangan terburu-buru. Biarkan detik pertama salat menjadi momen kesadaran penuh. Teknik napas dan kesadaran. Tarik napas dalam. Fokus pada hati dan niat ikhlas. Hembuskan perlahan. Rasakan kesadaran Allah mengalir ke seluruh tubuh. Ulangi secara internal. Aku berdiri di hadapanmu, ya Allah. Engkau maha melihat dan mengetahui. 5. Contoh praktik takbiratul ihram khusyuk. Berdiri di tempat solat. Bersihkan hati sejenak dari pikiran dunia. Tarik napas dalam. Lepaskan perlahan. Angkat tangan, niat ikhlas dalam hati. Ya Allah, aku salat karenamu. Ucapkan Allahu Akbar. Rasakan hati tunduk dan fokus. Visualisasi berdiri di hadapan Allah. Semua gangguan hilang. Perlahan lanjut ke bacaan Al-Fatihah dengan perhatian penuh khusyuk berlanjut. Intinya pintu masuk. Setiap sesuatu ada pintunya. Takbiratul ihram bukan sekadar ucapan ritual, tapi pintu masuk hati ke momen spiritual salat. Jika dilakukan dengan kesadaran, niat ikhlas, dan visualisasi kehadiran Allah, maka salat dimulai dengan pondasi khusyuk yang kuat. Selanjutnya perlu dipahami, takbiratul ihram adalah gerbang masuk salat. Para ulama menegaskan, sah secara hukum, fikih, belum tentu hidup secara batin, khusyuk. Keduanya harus dipahami. Berikut penjelasan lengkap dari sisi lahir syariat dan batin hakikat. 1. Ciri takbiratul ihram sahalah secara hukum, fikih. Menurut ulama seperti jumhur ulama, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali dan Hanafiyah, syarat sah takbir. 1. Lafaz yang benar Allahu Akbar tidak boleh diganti, tidak boleh diubah makna, harus berurutan. 2. Diucapkan dengan suara.
minimal terdengar diri sendiri. Tidak cukup hanya di hati, bibir dan lisan harus bergerak. 3. Dilakukan dalam posisi berdiri jika mampu. Untuk salat fardu, 4. Dilakukan saat menghadap kiblat. Sudah memenuhi syarat salat sebelumnya. 5. Niat bersamaan dengan takbir. Dalam hati, bukan harus dilafazkan. Misal, saya salat subuh 2 rakaat karena Allah. Tasam tertib, tidak mendahului imam bagi makmum. Makmum harus mengikuti imam. Jika semua ini terpenuhi, salat sah secara hukum. 2. Ciri takbiratul ihram diterima secara batin menurut ulama. Ini yang dibahas oleh ulama hati seperti Imam Nawawi dan Al-Ghazali. Intinya penjelasan para ulama tasawuf seperti Imam Al-Ghazali. Takbir bukan sekadar ucapan, tapi deklarasi hati bahwa Allah lebih besar dari segalanya. Ciri-ciri batin yang terpenuhi. 1. Hati ikut mengucap Allahu Akbar, bukan hanya lisan. 2. Ada getaran kesadaran. Allah lebih besar dari dunia. Allah lebih besar dari masalah. 2. Terputus dari urusan dunia. Sementara, menurut ulama, pandangan para ulama, jika masih memikirkan dunia, berarti takbirmu belum jujur dan ikhlas. Hasil muncul rasa agung, tazhim, merasa kecil di hadapan Allah, tidak santai seperti aktivitas biasa. 4. Ada rasa diawasi, ihsan, seakan berdiri di hadapan Allah, bukan sekadar ritual. 5. Ada rasa takut dan harap. Takut solat tidak diterima, berharap rahmat Allah, sedang fokus mulai terkunci sejak takbir. Pikiran mulai diam. Gangguan mulai melemah. Peringatan keras dari ulama. Dari banyak orang mengucap Allahu Akbar, tapi hatinya mengatakan dunia lebih besar. Masalah saya lebih besar, urusanku lebih besar. Jika setelah takbir hatimu masih berkelana, pikiranmu teringat urusan duniamu, maka itu indikasi takbirmu belum membuka pintu salat. Hanya sekedar memenuhi syarat hukum fiqh. Perbedaan inti, aspek lahir ialah urusan fikih, batin masalah hati. Kualitas dan pahala salat sangat ditentukan terpenuhinya. Lahir hukum fiqh dan batin atau hakikat kesadaran, fokus dan rasa berserah. Hal ini yang sering banyak dilupakan orang. Salat sekedar salat, namun tidak ada efek dari salat. Keluar dari salat tetap mengunjungi orang, tetap iri dengki, hati kasar dan keras, susah memaafkan, pelit dengan harta, mulut pedas. Ibadah pamer, baca Quran senang jika didengar orang, senang jika dipuji, pergi haji dan umroh hanya untuk meningkatkan status sosial, dipamer kemana-mana sampai satu dunia tahu, tidak benar-benar ikhlas untuk Allah. Jika ibadahmu rajin, tapi tidak ada perubahan dari segi adab, akhlak, hati semakin busuk dan keras, maka perlu dikoreksi ulang salatmu sebelum terlambat. Indikator paling valid jika salatmu benar, efek perubahan sesudah salat, hati semakin lembut, bahkan sering menangis saat mengingat Allah, suka kebaikan, sedih lihat kesusahan orang lain, lebih peduli sosial, selalu merahasiakan amal. Karena inti dari salat akan terasa efeknya. Bahkan sesudah salat, di luar salat dalam aktivitas sehari-hari, kesadaran dalam salat. Kamu sadar jika lagi salat, tandanya pikiran dan hati disibukkan dengan urusan salat, tidak keluar dari ranah salat. Perlu disadari, ketika salat kamu sadar bahwa kamu seorang hamba yang tidak memiliki apa-apa, lemah dan kosong, tahu diri, berdiri di hadapan yang maha agung, raja segala raja. Perasaan kecil di hadapan Allah. Cara praktis menyempurnakan takbir. Sebelum mengucap, diam 2 hingga 3 detik. Tarik napas, hadirkan kesadaran. Lalu dalam hati, Ya Allah, Engkau lebih besar dari semua yang menggangguku. Saat mengangkat tangan, bayangkan melempar dunia ke belakang. Tanda takbir Anda mulai hidup. Hati terasa masuk ke salat. Pikiran lebih tenang. Bacaan lebih terasa. Waktu salat terasa cepat. Demikian pembahasan singkat kita dalam pertemuan kali ini. Silakan tulis pengalaman yang pernah kamu alami saat takbiratul ihram di kolom komentar. Wallahu a'lam bissawab.